Mas Tio. Hai. Mas, Ya. boleh memperkenalkan diri nggak? Mas Tio itu siapa? Nama gue Aristio, biasa dipanggil Tio. Gue seorang ilustrator. Selain itu, gue juga ya motret juga, menggambar iya juga, nulis iya juga. Apalagi ya? Ya, itu kayaknya itu deh. Ada hal lain, tapi lupa. Saat ini Mas Tio melakukan ilustrator tuh untuk bertahan hidup atau tidak? Awalnya untuk bertahan hidup, tapi kayaknya sekarang lebih untuk ini aja, untuk aktualisasi diri, untuk medium berkarya yang lain aja. Gitu. Untuk medium berkarya. Berarti bisa dibilang Mas Tio masih melakukan hal itu ya? Iya. Boleh diceritain nggak sih awalnya Mas Tio tuh tertarik dengan si dunia ilustrator ini kenapa? Dari umur berapa, terus awalnya gimana sampai akhirnya lu mutusin buat menggambar ya. Iya. Kayaknya seinget gue dari kecil, ya seinget gue dan menurut cerita orang-orang rumah, kayaknya gue cukup dekat dengan alat-alat tulis dan alat-alat menggambar lah gitu. Terus kayaknya dari SD juga udah mulai memperjualbelikan karya anak SD gitulah, zaman anak SD, dengan ya tentunya dengan tidak sustain ya, dengan tidak ada bisnis model, jadi kayak nggak ada untungnya seingat gue. Terus kayak iseng-iseng, terus keterusan, ya kayak keterusan akhirnya ternyata memang kayak sepertinya gue suka menggambar dari kecil, SD, SMP, SMA. Ya SMA gue juga biasanya kalau teman-teman gue ada tugas menggambar, biasanya gue ngerjain. Terus kayak sampai akhirnya sampai kuliah masuk ke seni rupa sampai sekarang gitu. Boleh tahu sih pas SD tuh dirimu gambar apa yang diperjualbelikan? Oh, tentunya mencontek seperti anak SD pada umumnya. Jadi menggambar, awalnya kalau nggak salah dari komik dulu deh. Kalau nggak saya kayaknya ada yang pertama itu Donald Bebek, komik-komik Donald Bebek, sama Dragon Ball. Biasanya tuh gue tracing ulang, ya dicontek lah gitu. Kopas gitu. Iya, dijiplak gitu. Terus akhirnya dikembangin gitu sih. Dijual berapa tuh maksudnya kan? Lupa gue, tapi kayak zaman dulu kayak mungkin 500 perak, 1000 kayak gitu deh. Buat gantungan di kamar, buat gantungan di pintu gitu. Poster-poster bocil gitu ya? Iya, lebih ke gantungan di pintu kecil gitu sih, kayak Do Not Disturb gitu-gitu tuh. Oh, kecil gitu? Iya, kayak gitu. Enggak segede gitu. Oke. Berarti emang dari itu udah demen gambar kayak gitu ya? Iya, karena banyak ini. Mungkin dulu waktu kecil gue sempat ada masanya gue sempat rajin beli komik. Oke. Jadi kayaknya dari situ, dari komik yang biasa gue baca. Tapi sekarang udah nggak baca komik. Tapi masih gambar? Masih gambar. Berarti lu gambar terus sampai kuliah lu juga gambar mas? Apa beda? Kuliah gua di seni rupa ITB. Terus prodinya adalah prodi desain produk. Awalnya dulu pengen masuk desain grafis. Terus ternyata gue tertarik dengan hal-hal 3-dimensional lah. Kalau desain grafis kan ya 2-dimensional gitu kan. Terus sering berjalannya waktu kuliah gue tertarik dengan hal-hal yang 3-dimensional. Sempat pengen masuk jurusan seni patung, tapi nggak boleh sama nyokap gue. Akhirnya gue mencari alternatif lain, program studi lain yang ada bentuk 3 dimensinya. Masuklah gue ke desain produk gitu. Masih menggambar ya, dekat dengan menggambar masih. Gila, gue baru tahu loh ya, SMP ITB coy. Lalu kira apa? Hah? Lu kira apa? Gue kira lu arsitek mas. Oh, arsitek gue juga sebenarnya masuk kampus arsitek. Oh, Jadi waktu itu gue masuk kampus arsitek sama kampus ITB ini. Terus akhirnya gue udah berdegree. Iya, jadi niatnya gitu. Jadi waktu sebelum lulus SMA, gue udah keterima di sebuah kampus swasta di Bandung. Oke. Jurusan arsitektur.
Setelah itu kan udah keterima, terus baru ujian nasional kan, ujian nasional. Nggak, pokoknya setelah abis kampus itu dulu, terus gue dapet ITB, ujian nasional. Akhirnya gue dapet 2 kampus nih, gue terdaftar sebagai 2 mahasiswa di 2 kampus yang berbeda. Niatnya pengen dijalanin dua-duanya, tapi ternyata nggak kejadian gitu. Berarti yang lulus ya ITB? Yang ITB. Gokil guys, sumpah fakta, gue baru tahu. Berarti bener tuh makan gue ya? Apa? Arsitek dulu ya? Gue Iya. nggak tahu sama sekali. Iya bener. Gaya gambar lu tuh apa sih, Mas? Gaya gambar. Yang pasti gue nggak pernah bisa menggambar realis. Gambar realis yang nyata atau hyperrealis yang mendekati atau bahkan melebihi objek subjek asli itu gue nggak pernah bisa. Ilustrasi. Kalau dulu sempet coba ini sih, sempet coba bahkan beli bukunya How to Draw Manga. Jadi manga. Gak tahu. Pokoknya How to Draw, iya Jepang Jepang gitu. Ada betul di zaman dulu ada bukunya di Gramedia. Gue beli sampai kayak 2 atau 3 buku mungkin dulu gue beli. Oke. Untuk belajar mendekatkan skill gue ke gambar ala anime Jepang gitu. Tapi ternyata gue tidak menemukan ketertarikan di genre itu gitu. Di samping mungkin gue nggak rajin baca komik Jepang ya, jadi gue nggak tertarik. Ternyata gue nggak tertarik. Terus makin kesini kayaknya gue banyak menggambar itu gaya-gaya komik Eropa gitu. Eropa tuh kayak Batman gitu? Enggak, Batman Amerika ya. Maksudnya Sorry. kalau DC Marvel gitu, itu kayaknya ya itu cenderung ke Amerika sih, American style gitu. Gue nggak tuh. Yang Eropa itu kalau komik Tintin, terus Asterix Obelix tuh, Eropa. Okay. Yang bentuknya itu agak komikal gitu. Kalau menurut gue ya bentuknya agak komikal gitu. Kalau manga kan lu tahu kan bentuknya Jepang banget. Kalau komik Marvel DC kan realis gitu ya, realis yang badannya tegap, yang otot-otot gitu-gitu. Itu kan agak-agak realis tuh. Kalau komik Eropa seinget ya sepengetahuan gue bentuknya lebih yang simple gitu-gitu. Kayaknya mengarah ke situ. Karena apa yang gue baca juga mungkin. Gitu. Itu saat kapan tuh? Saat umur berapa? Sadar untuk mulai di Sadar itu kayaknya gue agak telat deh. Kayaknya mungkin akhir SMA atau kuliah ya, gue baru ngeh gaya gambarnya ke sana. Kayaknya gue lebih ke Iya. Eropa. Iya. Kayaknya tidak secara sengaja juga. Bisa ntar. Ini tuh karakter yang baru tercipta. Karakter yang baru ada itu kayaknya setelah gue lulus kuliah bahkan 2013 atau 14 lah. Kayaknya gue baru menemukan si orang ini tuh di tahun-tahun itu setelah gue lulus kuliah. Nggak ada namanya ini? Nggak ada namanya ini. Tentunya terinspirasi dari kayaknya dari banyak ya, mungkin dari beberapa referensi yang gue lihat. Terus dengan gaya gambar tertentu akhirnya gue secara nggak sengaja atau itu dengan keluarlah si orang ini. Itu cewek apa cowok sih? Bisa cewek bisa cowok. Kamu mbak? Tergantung kebutuhan. Pokoknya kalau ada tetenya berarti cewek gitu. Iya, gue merhatiin sih kadang ada buah dadanya, kadang nggak ada. Ya betul. Seringnya sih gue gambarnya cewek. Apa sih yang coba lu sampein lewat si karakter si tidak ada namanya ini? Seks. Iya benar. Maksudnya seks itu kan kalau dihadiahkan. Benar. Enggak maksudnya gimana? Di Gambar itu seks tuh gimana? Gue nggak ngerti. Di awal-awal gambar ini, gue banyak menggambarkan adegan seksual. Oh, awal terciptanya si karakter ini? Iya. Gambarnya adegan seksual, adegan lagi bersetubuh gitu. Atau yang berhubungan dengan itu. Kenapa?
Karena ini jawabannya bener apa jawaban yang nggak bener nih? Yang bener dong. Oh, yang bener. Yang bener. Jawaban bener ya karena di satu sisi gue merasa kayak ya kalau orang gue rasa semua orang ini ya seks kan naluri ilmiah gitu loh. Maksudnya kalau itu Alamiah. iya alamiah, naluri alamiah kan. Yang kalau misalnya ya hal itu pengen diceritakan ya nggak ada salahnya gitu loh. Ya sama aja kayak misalnya lo gambar orang marah gitu, lo gambar orang lagi happy, orang lagi nangis gitu. Nah orang lagi ngewe juga sama aja sebenarnya gitu kan. Dan beberapa sisi yang lainnya kadang gue merasa kayak ya kenapa ya banyak sih yang masih menganggap itu kok ya mungkin kayak ada yang orang berpikir itu aneh ya, tabu gitu kayak. Tapi ya kalau gue sih ya itu tadi karena itu hal yang normal sebenarnya. Berarti gimana? Gue masih belum dapat tujuan membuat karakter itu seks itu untuk apa gitu loh mas. Oh, untuk apanya gini? Untuk apanya sebenarnya gambar itu adalah medium gua untuk bercerita. Oke. Untuk menyampaikan sesuatu gitu. Misalnya ya sama seperti kebanyakan orang lain ya, dia mau cerita lagi sedih, dia cerita lagi marah, dia cerita tentang hubungan dengan pacarnya, dia cerita hubungan dengan keluarganya atau istrinya gitu-gitu. Ya itu gue bungkus dalam gestur seksual aja. Oh, okay. Sebenarnya seperti itu. Kayak lo lagi marah dengan pasangan lo atau lo lagi seneng banget dengan pasangan lo, ya ada mungkin orang bisa menggambarnya dengan pakai kembang, pakai ngasih apa gitu ya. Gue dengan gestur berhubungan seks gitu. Ya karena di dalam aktivitas itu juga banyak emosi di dalamnya gitu. Ya lo bisa merasakan seneng, sedih, marah, atau kombinasi atau tidak kesemuanya itu dalam aktivitas seksual sebenarnya. Oh gitu. Iya gitu. Kayak lo bisa marah nih, tapi lo bisa marah sambil gitu, bisa kan gitu loh. Lo lagi happy tapi lo bisa happy sambil berhubungan gitu. Ya, tapi kadang beberapa saat kadang gue merasa perlu untuk mengarahkan orang ini lo maksudnya tuh ini, meskipun nggak langsung ya, meskipun caption atau kalimatnya nggak langsung, tetap simbolik gitu, tetap subliminal, tapi kalau gue ingin mengarahkan sesuatu kadang gue tulisin Subliminal. makna-makna terpendam. Siap. Kuncinya di bawah, Mas. Kalau di kelas pagi Jakarta itu singkat cerita gue ditarik, gue diajak sama salah seorang temen, sama Faris, sama abang lu, gitu. Jadi gini, jadi awal gue kan bukan anak Jakarta, gue tuh bukan orang Jakarta, gue tuh tinggal di Jakarta 2000, kayak sejak 2016. 2017 lah. 2017 setelah gue apaan tuh? Itu pertanda azan. Oh, azan. Terus Pokoknya di 2017 setelah gue married, gue ke Jakarta melakukan hal ina itu, terus gue mengikuti sebuah short course directing, course penyutradaraan oleh Om Jay, sama Om Jay. Di situ gue ketemu sama Faris, salah satu pesertanya. Faris. peserta ya? Iya. Belum jadi director. Sama siswa juga, Oh. siswa sama-sama belajar sama Om Jay, Iya. sama Om Dimas Jay. Terus ya itulah awalnya ke situ, terus gue diajakin Faris, Mas, ini aja yuk ikutan di kelas pagi, ngurusin gitu. Awalnya tuh ngurusin merchandise-nya lah, desain dan merchandise-nya kelas pagi. Ya, tapi singkat cerita akhirnya kesini akhirnya ngurusin hal lain di luar itu. Ya program lah, ya kerjasama lah, ya aktivitas belajar mengajarnya juga gitu. Jadi kalau satu lah ya. Kenapa? Satu lah ya. Hah? Langsung ring satu lah ya. Merchandise. Gue baru tahu loh, Mas Tio merchandise dulu melawan. ya kira Tapi gitu. saat itu Mas Faris udah tertarik.
Faris adalah manajernya Third Eye. Wow, iya. Dia manajernya Third Eye gitu. Saat itu udah? Iya. Saat mengikuti workshop itu? Iya, dia manajernya Third Eye. Luar biasa, Gitu, Faris. Faris. Gitu, jadi gue singkat cerita gue diajakin Faris. Ya dengan skill fotografi gue yang biasa aja, gue bukan anak kelas pagi, gue tidak pernah ikut kelas pagi. Gue baru recall nama Anton Ismail aja setelah gue ikut course itu gitu. Jadi gue waktu itu masuk ke Third Eye itu kan kelasnya kelasnya Om J dulu di Third Eye kan, sempat di Third Eye. Terus Dia kelar pagi nggak sih? iya benar, kelar pagi. Oh, Gue ikut kelar pagi. Kelasnya itu terselenggaranya di Third Eye, di Third Eye Space di tempatnya Pak E, Anton Ismail. Nah, itu gue awalnya nggak ngeh tuh, terus gue masuk ke toiletnya kan. Nggak sama Pak E? Gue nggak ngeh kalau tempat itu adalah tempatnya Pak E. Markasnya dia? Iya, gue nggak tahu kan, gue bukan orang Jakarta, gue nggak tahu skena fotografi atau skena kreatif Jakarta gitu loh. Terus, kocak ya. Waktu itu gue masuk toiletnya, kan kalau lu pernah ke Vodcop atau lu ke Third Eye kan toiletnya banyak piala kan, Iya. banyak award gitu kan. Ada nama. Ada namanya, Iya. apalah director apa bla 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 bla. Anton Ismail. Oh, gue recall, gue inget nama itu gitu. Ternyata tempat itu adalah tempatnya Pak E, ternyata markasnya Pak E gitu. Tuh. Mengenai Pak E berarti dari toilet. Iya, bener. Gue tahu dia dari toilet, dari majalah Hai zaman dulu yang gue baca, terus gue recall nama Anton Ismail. Ketemu lagi di toilet. Ternyata tempatnya dia gitu. Majalah aja waduh. Majalah Hai, ya. Tahun berapa mas? Zaman gue SMP lah, itu 2000 awal pasti. Dapatnya banyak sih, karena ya ternyata gue memasuki lingkungan yang apa ya, poros industri kreatif Jakarta Selatan. Kalau gue menyederhanakan ya, karena di tempat itu banyak hal terjadi yang berhubungan dengan industri komersil, khususnya advertising making lah. Ya lebih khusus lagi di bidang foto dan video gitu. Ternyata kalau gue boleh persingkat lagi ya kayak masuk di apa ya, kayak di Hollywoodnya Jakarta gitu loh. Lo ketemu banyak orang, ketemu banyak pelaku industri komersil, dari talentnya, dari artisnya sampai orang yang di belakang layarnya. Itu di bidang komersilnya, industrinya. Terus di komunitasnya juga ternyata apa ya, ya itu kayak gue berkegiatan di ya hal-hal yang dekat dengan edukasi sosial, khususnya bidang fotografi gitu. Karena kan sebaik-baiknya orang kan orang yang bermanfaat. Siapa tahu bermanfaat gue di sana gitu. Gitu. Ya mungkin di situ. Itu sih yang gue dapetin. Semoga yang kita lakukan, teman-teman lakukan di kelas pagi ada manfaatnya, khususnya di bidang edukasi fotografi gitu. Ya karena gue bukan anak Jakarta, terus gue masuk lingkungan itu jadi kayak apa ya? Ya itu lingkungan paling intim gue di Jakarta saat ini. Gitu. Karena gue mulai dari situ. Setelah kepindahan gue ke Jakarta. Ketemu lo juga, kan di situ juga. Gitu. Jadi di situ gue ketemu banyak orang, gue kenal banyak orang dari situ. Nah, kita syuting di tempat ini juga karena gue tahu gue kenal orang di situ juga gitu. Luar biasa ya. Iya, jadi itu melting potnya Aristio dewasa ini ya di situ. Oke, terus Mas Tio ini juga saya dengar bekerja di salah satu bengkel custom ya. Itu boleh diceritain nggak? Kok bisa, terus jadi bagian apa, terus gimana rasanya? Panjang nih cerita nih. Jadi ini kalau di mana gue, emang di mana gue? Oh di sini. Oh iya, tempat kita syuting. Jadi cerita dari mana ya kayak? Ceritanya dari, ya jadi tempat ini adalah
Ini di bengkelnya Thrive MC Jakarta. Gue di sini dari tahun 2020 waktu pandemi. Join Thrive itu saat pandemi. Oke. Jadi ketika zaman pandemi orang-orang banyak mendapatkan pukulan, ya gue juga mendapatkan pukulan, tapi gue mendapatkan teman-teman baru, rezeki baru, pintu-pintu baru ya di tahun 2020 gitu. Jadi rezeki ternyata di 2020 ada rezekinya juga. Ya gue kenal teman-teman baru di Thrive. Sebenarnya kenal lama sama salah satu salah satu ownernya Thrive sama UU sama Putra Ampan, kenal dari kelas pagi juga. Dia juga anak kelas pagi, jadi ngobrol di kelas pagi beberapa kali ketemu. Singkat cerita tahun 2020 gue diajakin join untuk di divisi mungkin marketing ya, di divisi marketing, ngurusin foto, sosial media, terus campaign yang berhubungan dengan marketing di Thrive, terus sekarang di Soka juga. Berarti Mas Tio grade-nya Mas UU dong? UU dan Dimas ya. Gue nggak tahu sebenarnya secara hierarki ya mungkin gitu kali ya. Tapi gue banyak berhubungan dengan UU sama Dimas untuk hal-hal marketing. Gitu ya? Kenapa? Iya salah satunya juga. Iya gue ada di dua kaki tuh, antara marketing bagian desainnya sama PRing juga, produksi juga kadang-kadang gitu. Pokoknya bareng mereka lah. Luar biasa. Ring satu lagi, ring satu. Ring 12. Keren. Itu. Terus? Apa? Lo sendiri into sama custom kan? Oh. Ya lumayan. Kayaknya lumayan ya. Ngomongnya ragu. Kayak iya deh. Kayaknya ya kayak. Iya gue cukup ini sih. Gue cukup into dengan dunia otomotif karena ini bawaan keluarga gue tuh suka otomotif lah. Pembalap. Enggak, bokap gue pembalap, tapi pembalap liar zaman dulu. Pembalap iya. Jadi mobil Mas? Motor. Kalau zaman dulu bokap gue motor. Nakalnya sama motor lah dulu bokap gue. Terus ya pokoknya setelah dia berkeluarga punya anak segala macem, dia udah nggak main motor. Ya motor tuh punya, tapi sekedar motor biasa aja. Cuma punya C70. Tapi banyak ngulik mobil dari VW, terus Corolla, Jeep-Jeepan. Ya sampai sekarang masih main Jeep-Jeepan gitu. Racing pada. Ya dulu karena bokap gue nakal sama sepeda motor, gue sama abang gue itu nggak dikasih motor. Takut nakal. Karena dia tahu nakalnya anak cowok kalau zaman sekolah SMA kayak apa ya gitu. Ya, jadi kami nggak dikasih. Ya? Iya, kami nggak dikasih motor. Dikasih mobil meskipun butut, tapi asal jangan motor gitu. Jadi abang gue sekolah dulu nggak dikasih motor juga, gue juga nggak dikasih motor sampai gue kuliah tingkat 2. Gue kuliah tingkat 2 2008, 2009, 2010 berarti 2010 gue akhirnya bokap gue ngebeliin motor. Motor apa tuh? Ini. Motor ini. Masuk motor bagus ah. KLX ya, KLX 150 S 2010. Jadi dulu gue cukup ngebet pengen punya motor gitu kayak. Terus pokoknya dari SMA kuliah tuh pengen punya motor. Nggak usah naik mobil lah, naik motor aja gitu. Naik motor. Dulu kan zamannya Mio gitu nggak dikasih. Kimco dulu nggak dikasih. Padahal dengan asumsi yalah Pak ini motor pelan gitu loh, mau ngapain sih, mau ngebut juga nggak bisa gitu kan, padahal bisa, tapi nggak dikasih gitu, nggak dikasih. Terus gemes gitu loh jadinya. Iya, jadi kayak ya kebetulan gue punya, kalau gue suka sama sesuatu kadang bentuknya spesifik, harus itu, kalau nggak itu nggak usah, nggak apa-apa gitu. Lo mendingan gitu? Iya mendingan gue cari cara lain, kayak mau gue gimana caranya nabung atau apa, entar lah gitu. Terus
Kawasaki ngeluarin KLX 150 pada awalnya kan 2009 kalau nggak salah. 2009 apa 2009 apa 2008 ya? Baru-barunya, awal-awal barunya. Terus gua ngebet, wah ternyata kayaknya motor ini seru deh gitu. Motor trail gitu. Gara-gara salah satu pemicunya adalah gua nonton serial Jepang gitu. Serial Jepang. Bukan, gue lupa. Kan kalau main Rider pasti naik trail dia, Mas. Enggak, bukan. Apa ya, gue lupa namanya apa gitu. Seinget gue motornya kayak Yamaha something deh, yang bannya gede gitu, tapi trail gitu. Urban trail dalam kota gitulah. Kayak, wah keren nih, keren. Ternyata nyangkut. Oh, kayak gue pengen motor itu deh gitu. Gue pengen motor jenis trail. Ternyata mungkin karena dulu bokap gue pakai motor trail juga, jadi kayak gue punya memori itu gitu. Dia sempat punya TS, sempat punya DT kalau nggak salah. TS inget gue, yang gue inget TS. Kayak motor trail tuh seru ya gitu, kayak makanya gue pengen motor trail. Motor ini keluar setahun 2 tahun tuh nggak dikasih. Mau dong motor ini, beliin motor ini gitu. Gak usah naik mobil, nggak apa mobil dijual, ganti motor trail nggak apa-apa gitu. Nggak dikasih. Setahun 2 tahun tuh beneran gue kayak ya udahlah gitu. Sampai suatu ketika temen gue beli motor ini KLX 150S 2000, kalau nggak salah dia beli 2009, teman kuliah gue. Gue nyobain tuh, wah seru, enak gitu. Waktu baru-barunya tuh, baru keluar dari towing tuh masih plastikan gitu, gue nyobain sama dia. Sini main ke rumah yuk, oh iya siap main. Gres-gresnya baru-barunya gitu. Kebetulan teman gue emang anak Trabas Bandung kan, trail-trailan banget gitu. Terus dia dulu pakai Hyosung. Terus dia beli motor baru kayak terus gue nyobain, wah seru gitu. Wah seru, makin kepengen. Terus suatu ketika gue ngajak teman gue itu namanya Kadek. Orangnya udah nggak ada, udah almarhum. Orangnya udah nggak ada. Terus Dek, main ke rumah lah weekend gitu. Kenapa emang? Mau ada bokap gue gitu. Jadi bokap gue dulu lama di Jakarta, gue di Bandung. Weekend tuh kadang ke Bandung. Terus bokap gue lagi ke Bandung, gue ngajak Kadek ke rumah. Dek, mainlah ke rumah, bawa motor lu gitu. Nggak, cuma kayak gini doang, cuma pengen ngeliatin ini loh motornya tuh gini gitu. Biar bokap gue ngeliat motor wujudnya gitu. Ternyata dia dateng, terus bokap gue dateng ngeliat kayak, oh iya seru. Ya udah, lusanya gue diajak ke dealer beli motor. Wih, keren. Jadi motor ini gue utang budi sama Kadek, sama almarhum Kadek gitu. Gila. Jadi motor ini kalau nggak karena Kadek mungkin gue nggak dikasih motor sampai sekarang. Bener-bener bisa langsung. Iya beneran. Seinget gue ya, waktu itu main ke rumah itu hari Sabtu. Terus Minggu kan tutup. Bokap gue tuh ngajak, ayo udah besok ke dealer. Kan Minggu tutup ya udah Senin gitu. Gimana tuh perasaan lu Mas tadi? Wah happy gila. Gila terus. Seneng banget sih itu. Jadi senang malu ini Mas? Sama gue. Seneng banget, ini motor pertama yang dibeliin bokap. Karena Kadek. Makanya nomornya 20, nomor startnya Kadek. Oh gitu? Iya. Wah, ternyata ada ceritanya. Gitu, jadi Kadek ini motornya kan buat Trabas gitu kan, suka ikut event-event balap segala macam. Motornya juga emang dibikin spek Trabasan gitu. Iya emang anak Trabas, anak trail banget. Nomor startnya itu 20. Terus ya udah, gua pakai. Ini utang budi gua sama Kadek ya di motor ini. Kadek itu motor paling susah di starter tau? Terus anak-anak mau ada acara balap motor, waktu itu apa ya? Turun apa anak-anak drive, anak-anak bengkel, turun. Tapi nggak ada motornya gitu kan. Motornya kan motor customer semua gitu. Iya. Ada motor anak-anak juga, ya motor tua gitu, jadul gitu kan. Harus effort lebih lah. Terus gue ya udah daripada motor gue nggak pakai, motor gue aja diituin, dimodif, jadilah seperti ini. Gitu. Jadi gue di sini gue beneran kayak ya udah serah mau diapain motornya gitu. Yo. Jadi motor ini gue tidak ikut campur harus ngapa-ngapain, gue cuma kayak gini nggak yo, ya oke, kayak gini nggak, ya baiknya gini, tapi ya udah nurut aja. Oh gitu. Ya kapan lagi bro bikin motor custom yang bener kan, akhirnya ya udahlah. Kebetulan
ada opportunity-nya bikin motor custom yang bener di bengkel yang bener, ya bengkelnya temen juga gitu. Jadi udah nggak DIY lagi. Soalnya dulu pernah DIY jelek. Nggak ada alatnya, mager. Jujur aja. Iya jujur. Jadi motor sejarah juga ya? Iya, sejarah. Selain ini sempat apa mas? Motor gue? Selain yang bener ini? Oh, Yang nggak bener? ada dulu gue pernah beli motor pakai duit gue sendiri itu. Setelah ini terus gue beli motor sendiri itu GL, Honda GL 100 dengan Master. iya dengan kondisi ori, ya bahan tapi ori gitu. Terus gue dengan semangat anak muda merubah itu menjadi cafe racer. Di Bandung tuh? Di Bandung, DIY gitu. Gila. Tapi nggak tuntas. Hancur. Apa? Destroy itu. Sekedar jadi. Ya pokoknya bentuknya udah bener, jalan sehat gitu-gitu. Terus teman gue nawar, ya udah gue lepas. Gitu. Terus ganti motor bebek gitu-gitu. Punya beberapa motor yang lain motor bebek tua. Si Liberty gimana parah? Liberty nggak diceritain. Liberty kan motor gue paling terakhir. Oh. Itu Jadi daily drive tuh. itu daily drive. Jadi abis si GL itu gue pernah punya C70 masih ada, C700 udah dijual. Terus buat harian dulu pakai Kimco Jetmatic. Terus ganti habis dari Kimco pernah RC100 Bravo Suzuki 2 tak. Iya. Terus ganti Liberty. Motor kutukan kalau kata orang-orang. Kenapa tuh motor? Repot kan? Kalau lo tahu ceritanya orang melihara Zip, Piaggio Zip ya kayak gitu persis. Onderdilnya bisa dicari, ada, tapi kadang inden gitu. Harganya juga lebih mahal daripada motor Jepang. Lumayan PR sih. Lumayan PR. Tapi kan itu, kan kita beli style-nya, Bro. Padahal juga enggak sih. Padahal juga gitu-gitu aja. Harga disimpan juga nggak naik-naik ternyata anjing. Yuk. Mas Tio akan terus menggambar nggak sih? Wah, pertanyaan macam apa ini? Iya kayaknya ya. Iya. Gue lagi belajar nulis. Oh iya tuh. Ya. Katanya tadi lu tuh kenapa akan terus menggambar? Iya tuh kenapa? Oh. Karena kayaknya gue jago di situ gitu. Usah itu hal yang gue bisa. Ya gue nggak bilang bagus ya, cuma itu bisa. Gue itu bisa gue lakukan gitu loh. Dan secara medium juga bakal jadi macam-macam. Jadi kayaknya selalu bisa dimulai dari menggambar. Selalu menyenangkan loh ini. Iya. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Nulis. Gue juga Nulis. mantau sosmed tuh kan story lu cerita kayak bikin magazine tapi versi story itu kenapa? Iya betul. Dari keresahan. Iya kenapa? betul. Udah. Karena betul. Karena ini ya untuk mengeluarkan hal-hal yang kadang gue pikirin aja. Kalau dari maksudnya ya kalau dari menggambar kan kadang nggak semua bisa tersampaikan dengan gambar, mediumnya betul. Ya gue bikin lagu nggak bisa, gue bikin musik nggak bisa. Tapi kalau nulis kayaknya gue lagi belajar gitu. Jadi gue berusaha mengeluarkan apa yang gue pikirkan dalam format zine, online zine yang ada sekarang di Instastory gitu. Makanya namanya Siapa yang jelas dong? Hah? Instastory. Instastory gue, akun Instagram gue @tiora. Jadi makanya namanya Instastory Zine karena zine itu adanya di Instastory. Iya bener lah, nyambung. Gitu. Nah itu lo timeline gitu sih, apa suka lo aja? Lagi mood bikin. Gue menargetkan itu 2 minggu sekali. Wih serius juga. Iya, Ada itu. menargetkan. Kalau kata Cepi, wah gitu. Wah. Gue menargetkan itu jadi 2 minggu sekali. Oke. Biar apa? Biar gue terlatih. Sustain. Iya, biar sustain, biar terlatih untuk komit dan konsisten gitu. Meskipun ternyata capek sih, melelahkan. Karena Ya, nulis berapa Mas? udah episode ke-6 berarti sudah 3 bulan.
Sebulan 2 kali, iya udah 3 bulan. Lumayan sih, refresh. Iya. Kan gue liat lewatnya juga lu, ya lu niat gitu nggak ya asal cenderung. Tapi apa yang lo dapat dari situ? Hah? Apa yang lo dapat dari membaca itu? Ya refresh aja. Oh. Terlepas banyak informasi Yang nggak penting. Menurut gua nggak penting. Kayak gua target market. Gue nggak tahu target marketnya siapa sebenarnya. Gitu. Ya gua kayak lu kemarin kan lu bahas kursi itu di Iya. Bintaro lu lagi aja. Bintaro apa? Bintaro Design District ya. Jadi satu terhadap kursi lu bisa kayak gitu. Ya betul. Jadi itu medium gue untuk bercerita, untuk ngecap dengan metode tulisan sama foto. Jadi cuma ada Instastory kan cuma 24 jam, habis 24 jam hilang terus gue masukin di highlight. Keren banget ya kamu. Gitu. Gak penting sih tapi kita lihat aja ini akan membawa ini kemana ya, gue nggak tahu juga. Apa ujungnya gue nggak tahu tapi dicoba aja. Gue Tiora, nggak pakai backsound, nggak masalah.